Nabi puasa di bulan Ramadan. Fokus. Maka supaya terbiasa nanti saat puasa di bulan Ramadan, maka mulailah perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sekarang waktunya. Amalan pertama Nabi kan puasa. Ini yang paling utama kan? Bulan Ramadan, bulan puasa. Maka supaya puasa Ramadan maksimal, kita harus membiasakan puasa di bulan Sya'ban. Muncullah hadis dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, saya nggak pernah menyaksikan Nabi banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Diperbanyak oleh Nabi. Apa tujuan banyaknya? Ulama sepakat di antara hikmahnya adalah ada dua. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan pembiasaan untuk adaptasi nanti dengan bulan Ramadan. Di rumusnya kalau udah Sya'ban, ini bukan rumus biasa. Karena kalimatnya diperbanyak, maka nggak ada batasan waktu. Misal, yang biasa Senin Kamis boleh. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis lanjut lagi boleh. Mau Jumatnya puasa boleh, karena bahasanya diperbanyak. Ya, diperbanyak itu berapa ukurannya Ustadz? Diperbanyak itu bukan ukuran angka, diperbanyak itu ukurannya kemampuan kita. Jadi kalau yang sebelumnya nggak pernah puasa sunnah, Sya'ban ya minimal puasa sekali dua kali. Bagi orang itu banyak. Bagi orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis, tambah banyakin lagi. Misalnya naik Daud, Senin puasa, Selasa, Rabu puasa, Kamis. Yang biasa puasa Daud, boleh tambah misalnya 21 formulanya. Ya 2 kali puasa, sekali buka. Ya misal Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak. Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak. Boleh, karena kalimatnya diperbanyak. Jelas ya? Tapi tujuan utamanya adalah pertama untuk mengadaptasikan tubuh kita supaya kemudian kita bisa terbiasa saat masuk di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah semakin banyak puasa, metabolisme tubuhnya sudah terukur. Jadi secara biologis itu siap menerima saat Ramadan. Karena terbiasa. Ya, kan sama waktunya. Ya, mau Sya'ban, mau sunnah, kan puasanya dimulainya subuh. Bukannya maghrib. Nggak ada kan, kalau Ramadan sih mulainya subuh, buka maghrib. Kalau sunnah sih mulainya zuhur, buka maghrib, nggak ada. Sama aja subuh. Ya, jadi terbiasa, Ramadan tuntas. Paham? Ini rahasia. Dan ini diantara kita saja. Hadisnya dari An-Nasai disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadisnya dari sahabat Usama bin Zaid. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ilan. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, saya melihat Anda menunaikan puasa banyak di bulan Sya'ban. Saya melihat Anda menunaikan puasa banyak di bulan Sya'ban. Kenapa? Perhatikan kalimat Nabi-nya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza syahrun yaghfulu fihi an-nas. Ini bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena saat Rajab orang banyak puasa. Masuk bulan Hurum, ada kemuliaannya. Boleh puasa di situ karena puasa di bulan Hurum ada hadisnya. 4 bulannya. Ya. Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram 1, Rajab 7. Sehingga saat Rajab banyak puasa. 9-nya Ramadan. Ramadan itu sudah jelas banyak orang puasa. Sehingga orang lupa ma baina Rajab wa Ramadan. Antara Rajab dengan Ramadan ada bulan ke-8 kata Nabi, banyak orang lupa. Ini bulan penting. Apa pentingnya bulan itu? Syahrun turfa'u fihil a'mal. Di bulan itulah, selama sebulan itu amalan-amalan kita akan diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Wa ana uhibbu an yurfa'u amali wa ana sha'im. Dan saya akan sangat senang dan cinta ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi teman-teman, catat kalimat ini di 3 hadis berbeda. Jadi amalan kita itu diangkat, disampaikan kepada Allah, ada 3 periode. Periode pertama setiap hari. Waktunya cuma 2. 1 subuh, kedua asar. Apa hadisnya? Yata'aqabuna fikum malaikatun bilail wa malaikatun bin nahar fayajtami'una fi salati subhi wa salatil asri fasa'adu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian itu akan diawasi, dicatat amalan oleh para malaikat. Maka malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar dan asar. Maka mereka naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu taala. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu. Allah Maha tahu. Jadi enggak nanya pun enggak tahu. Cuma untuk memastikan tugas ditunaikan dengan sempurna dan menunjukkan kepada hamba malaikat tidak akan mungkin menyalahi perintah. Quran surat 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Kata malaikat, taraktuhu musalliya,
saya tinggalkan dia dalam keadaan sholat. Kalau sedang sholat. Taraktuhu naima, saya tinggalkan dia dalam keadaan tidur. Kalau sedang tidur. Bayangkan teman-teman, subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda sedang zikir di masjid, bersiap sholat. Malaikat naik menyampaikan kepada Allah. Allah katakan, bagaimana hambaku si fulan sedang apa? Sedang berzikir kepadamu ya Allah. Masya Allah. Bagaimana zikirnya? Sambil tidur ya Allah. Tidur. Zikir. Bagaimana keadaan hambaku si Hakam? Sedang sholat ya Allah. Tinggalkan. Yang paling bahaya ketika sedang bermaksiat. Bagaimana keadaan hambaku ketika aku tinggalkan? Ketika engkau tinggalkan? Ya Allah, dia sedang bermaksiat. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, setiap pekan. Setiap pekan itu berlangsung 2 kali, Senin dengan Kamis. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Di hadis Muslim. Nabi SAW pernah ditanya, kenapa beliau menunaikan puasa Senin dan Kamis, khususnya di hari Kamisnya. Hari Senin beliau jawab, hadza yauma waulitu. Hari Kamis, hadza yauma yurfa'u fihi al-amal. Wa uhibbu an turfa'a amal a'mali wa ana sha'im. Dan saya senang ketika amalan saya diangkat, saya sedang puasa. Nah, pertanyaannya adalah, lihat baik-baik. Kan tadi ditinggalkan sholat, kan? Ditinggalkan sedang sholat. Kenapa Nabi memilih untuk puasa? Kenapa memilih untuk puasa? Karena saat orang sedang puasa itu ada 2 keunggulannya. Kalau orang cuma sholat saja, maka berhenti di situ. Amalan sempurna bagus. Tapi kalau orang dilaporkan dalam keadaan puasa, maka dia punya 2 keunggulan. Yang pertama, Al-Bukhari, Kitabus Syam, nomor hadis yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Riwayat sahabat Abu Hurairah. As-syamu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu khusus untukku. Jadi puasa itu amalan khusus yang langsung Allah kasih pahalanya. Sholat itu amalan memang wajib, tapi amalan umum, semua orang juga sholat. Di ketika Anda sholat, yang catat pahala malaikat. Tapi ketika Anda puasa, yang berikan pahala Allah langsung. Ya. Maka ketika orang puasa, sebetulnya ketika diangkat amalannya, dilaporkan kepada Allah sedang puasa, maka lebih tinggi nilainya dibandingkan orang yang standar, karena pada saat itu Allah sendiri memberikan pahalanya. Yang kedua, orang puasa itu umumnya memiliki 2 kemuliaan lagi. Apa 2 kemuliaan ini? Yang pertama, orang yang puasa itu umumnya akan gemar meningkatkan amal solehnya. Saya kan sering katakan kepada Anda, kalau orang nggak puasa, ketinggalan fardu aja perasaan biasa. Orang puasa itu ketinggalan sholat sunnah, gelisah hatinya. Coba lihat saat Ramadan, tarawih itu kan sholat sunnah. Tapi kalau ibu-ibu ketinggalan saat pertama, nggak sempat nyimpan sejadah di depan, kan nggak enak perasaan. Kalau ketinggalan malah nggak enak. Orang kalau nggak puasa, belum tentu punya kecenderungan baca Al-Quran. Tapi kalau puasa, pengennya tilawah, berbuat baik. Itu keunggulan yang pertama. Yang kedua, saya sering katakan, orang puasa itu orang paling hebat yang bisa nahan maksiat. Orang puasa. Silahkan cek. Mabuk, bohong, berkata kasar, gibah, berhenti saat puasa. Kenapa? Nggak mau dia batal puasanya. Maka orang puasa itu, kemuliaan pertamanya meningkat ibadahnya, kemuliaan keduanya, maksiatnya bisa dia tekan. Maka berkumpullah sifat-sifat mulia ini. Jadi kalau tiap subuh dengan asar orang ini dalam keadaan sholat dia mulia, Senin dengan Kamis dia puasa dia mulia, apalagi bulan Sya'ban, ada setahun, sebulan itu dilaporkan amalan setiap hari. Kalau yang tadi itu kan maaf, kalau yang tadi tiap hari subuh asar, yang kedua pekanan Senin Kamis, sebulan Sya'ban ini amalan setahun disampaikan kepada Allah, dari Sya'ban kemarin ke Sya'ban berikutnya. Maka kata Nabi, saya pengen begitu amal saya dilaporkan dalam keadaan yang sempurna. Bagaimana ciri sempurnanya? Saya sedang puasa, karena saat puasa itu amalan saya meningkat. Yang kedua, saya bisa menahan maksiat. Tapi yang paling penting adalah persiapan Sya'ban itu adalah sebagai warming up, adaptasi menghadapi bulan Ramadan. Paham sampai sini?